Padahal ilmumu hari ini kan seolah-olah filsafat itu jauh sekali sama fikih. Padahal itu bidang yang berhimpitan aja. Kenapa disebut hikmah? Hikmah itu kan kata dasarnya hakimah, ada yang hakama, yahkumu, hukum. Maka banyak mufasir yang menafsirkan sebenarnya hikmah itu bukan filsafat, tapi syariah. Ya sama-sama benar. Cuma syariahnya tidak seperti yang dipahami oleh mereka yang bikin perda syariah. Syariah itu kan jalan. Dasarnya syariah adalah kebenaran. Yang kebenaran itu sumbernya adalah ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Syariah yang didefinisikan oleh banyak umat Islam hari ini itu syariah yang qauliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita akan mengejar hikmah dari Al-Muallim As-Sani, Abu Nasir Al-Farabi. Farabi ini penjelajah, pengembara, cuma pengembaraannya untuk nyari ilmu, bukan backpacker atau touring kayak kamu hari ini. Backpacker hari ini kan cuma ingin lihat-lihat, ingin foto-foto, ingin wah ini foto di Merapi, ini foto di Sumbing, ini foto kan gitu kamu. Selfie-nya selfie dari gunung ke gunung, dari kota ke kota. Kalau Farabi enggak. Dia menjelajah hampir semua wilayah Timur Tengah, bahkan sampai ke Mesir, sampai ke India untuk mengejar ilmu pengetahuan. Beberapa karyanya sangat menginspirasi. Oke, jadi Al-Farabi adalah penjelajah. Aslinya dari Farab, cuma dia belajar ilmu-ilmunya sebagian besar di Damaskus, di Baghdad. Paling lama dia tinggal di Kazakhstan. Kalau hari ini Kazakhstan pecahannya Rusia zaman dulu. Pertama-tama dia sangat ahli di bidang matematika dan musik. Jangan salah, teori terapi musik itu, manusia di bumi pertama yang berteori tentang itu adalah Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Farabi ini ahli filsafat, ahli astronomi, ahli logika, ahli aritmatika, ahli macam-macam, termasuk yang sangat populer adalah ahli musik. Oke ya, jadi dia ahli di bidang musik, ahli di bidang filsafat, ahli di bidang metafisika, ahli di bidang matematika. Seperti saya bilang minggu lalu, hampir semua filosof peripatetik itu multi bidang. Dia punya multi keahlian, multi talenta. Ibnu Rus saja yang filosof luar biasa itu ternyata juga nulis kitab fikih yang judulnya Bidayatul Mujtahid. Padahal ilmumu hari ini kan seolah-olah filsafat itu jauh sekali sama fikih. Padahal itu bidang yang berhimpitan aja. Kenapa disebut hikmah? Hikmah itu kan kata dasarnya hakimah, ada yang hakama, yahkumu, hukum. Maka banyak mufasir yang menafsirkan sebenarnya hikmah itu bukan filsafat, tapi syariah. Ya sama-sama benar.
Cuma syariahnya tidak seperti yang dipahami oleh mereka yang bikin perda syariah. Syariah itu kan jalan. Dasarnya syariah adalah kebenaran. Yang kebenaran itu sumbernya adalah ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Syariah yang didefinisikan oleh banyak umat Islam hari ini itu syariah yang qauliyah. Padahal Allah juga menurunkan separuh lagi wahyu dalam bentuk kauniyah, yang itu Nabi disuruh baca sebagai wahyu pertama, Iqra. Itu yang jarang orang mikir sampai ke sana. Jadi kamu nggak perlu marah ada yang bilang hikmah itu kan syariah. Loh iya syariah, cuma bukan syariah seperti definisi sempit yang selama ini dipahami orang. Oke, kenapa selain filsafat Al-Farabi lebih menonjol di bidang politik? Karena pikiran-pikirannya di dunia politik itu lahir di waktu yang tepat, ketika dinasti Abbasiyah diambang kehancurannya. Jadi dinasti Abbasiyah itu kan sekitar 9 abad, sekitar 5 abad. Hanya 1 abad pertama yang sangat menonjol dan sangat jaya, dengan 9 orang khalifahnya yang paling awal. Saya tidak tahu teman-teman apa lepo enggak. Abbasiyah 9 yang paling awal yang populer dan dahsyat adalah yang pertama pendirinya Abul Abbas As-Saffah. Setelah itu dilanjutkan Al-Mansur, setelah Al-Mansur Al-Mahdi, setelah itu Al-Hadi, setelah Al-Hadi Ar-Rasyid yang kalian kenal dengan Harun Ar-Rasyid. Terus anaknya Harun Ar-Rasyid Al-Amin, setelah Al-Amin Al-Ma'mun, setelah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim, setelah Al-Mu'tasim Al-Wasik. 9 khalifah awal inilah yang era kejayaannya Abbasiyah, puncak-puncaknya Abbasiyah. Bibit-bibit mulai kacau itu ketika Al-Mu'tasim mulai agak membuka pintu untuk kelompok-kelompok lain masuk. Yang paling terkenal adalah kelompok yang namanya Mawali. Kelompok Mawali itu dari Turki, dari Persia, dan beberapa wilayah pecahan Rusia. Yang ini kemudian mulai jadi sumber bibit konflik. Mawali itu kebanyakan dijadiin tentara oleh dinasti Abbasiyah saat itu. Yang paling terkenal kan kisah-kisah bagaimana sengsaranya Mawali, khususnya yang Persia, sehingga menimbulkan pemberontakan-pemberontakan, sehingga melahirkan sentimen kesiahan yang lebih kuat. Kalau Turki dikenal dengan kecanggihannya berpolitik dan berperang. Nanti setelah terakhir Al-Wasik itu kan ada Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini punya anak 3, Al-Muntasir, Al-Mu'taz, dan Al-Mu'ayyad. Harusnya yang jadi raja setelah Al-Mutawakkil ini memang Al-Muntasir. Cuma Al-Muntasir ini agak ambisius, sehingga terus dia bekerja sama dengan beberapa orang Turki yang ada di sana untuk bunuh ayahnya dulu. Jadi Al-Mutawakkil dibunuh. Terus karena dia khawatir pada adiknya yang 2 ini, Al-Mu'taz sama Al-Mu'ayyad, ini harus disingkirkan juga biar nggak ganggu kekuasaannya, terus disingkirkan. Tapi lama-lama juga dia dikhianati oleh orang-orang Turki. Dia pun akhirnya dibunuh oleh orang-orang Turki. Nanti dilanjutkan adiknya yang diangkat Al-Mu'taz. Al-Mu'taz ini juga ngerti, aku diangkat jadi khalifah nanti mesti juga dikhianati. Maka dia jaga-jaga. Kalau dalam sejarah itu Al-Mu'taz itu kemana-mana dikenal bawa pedang, bawa khawatir sopo ngerti aku diserang dadak. Tapi akhirnya dia juga tragis tewasnya, karena malah dia dibunuh di depan umum, di tengah pasar, di depan orang banyak, tubuhnya dipotong-potong. Itu Al-Mu'taz. Dan terus bergulir khalifah dibunuh, dan dari situ terus Abbasiyah goyah, di dalamnya keropos. Maka ketika ada serangan, cepat hancurnya. Dari Mongol dilakukan dan sudah hancur, karena memang di dalamnya sudah keropos. Dan itu kelemahannya umat Islam sejak dulu. Turki Utsmani juga begitu. Kalau kompak solid, nggak ada yang bisa ngalahkan. Cuma kita lebih sering nggak solidnya.
Sama saudaranya sendiri aja sampai segitunya kan. Sama bapaknya sendiri, adiknya sendiri. Dan itu yang terjadi. Coba teman-teman baca sejarah Turki Utsmani atau Abbasiyah, dinasti-dinasti besar Islam, termasuk dinasti-dinasti kecil, Safawiyah lah, dinasti di India, di Indonesia juga begitu. Coba cek, kenapa Majapahit jatuh, kenapa Singosari jatuh, itu pasti konflik internal. Oke, dalam kondisi yang kacau inilah nanti, maka Al-Farabi menulis Aro'u Ahlul Madinah Al-Fadilah. Seperti apa negara yang unggulan, negara yang bagus, termasuk pemimpin yang bagus itu. Oke, maka sekarang kita lihat. Kita awali dulu, nanti politiknya yang terakhir aja. Kita awali dari metafisikanya. Oke, pertama sekarang, sebenarnya hampir semua filosof peripatetik itu berusaha menunjukkan pada umat Islam bahwa agama dan filsafat itu tidak bertentangan. Kalau di Al-Farabi, agama lebih dulu ada dibandingkan filsafat. Filsafat lebih dulu ada dibandingkan agama. Sekarang kita lihat kenapa. Agama tidak bertentangan dengan filsafat karena agama adalah bentuk analogis dari filsafat. Jadi dalam hidup ini, pertama-tama yang dibekalkan oleh Tuhan pada kita adalah akal. Agama belum. Cuma mungkin karena manusia itu agak males, pakai akalnya males-malesan, tidak mau mendaya gunakan akalnya secara maksimal, mungkin Tuhan terus tidak telaten. Dikirimkanlah wahyu, diutuslah Rasul. Sebenarnya dengan pakai akal saja kita sudah akan bisa ketemu semua kebenaran yang ada dalam agama. Agama diturunkan itu kan hanya untuk bantu kita. Agama itu untuk kita, pedomani, untuk bantu. Akal sehat saja sebenarnya sudah bisa menemukan kebenaran-kebenaran. Oke. Gagasan-gagasan teoritis agama, Tuhan, surga, neraka, tentang apapun itu termasuk moralitas, itu akan dijelaskan secara argumentatif oleh filsafat. Kenapa? Karena agama itu tidak pernah menjelaskan pakai argumentasi. Agama itu kan ngomong kategori-kategori. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kayak gimana ya tidak beranak itu, tidak diperanakkan itu kan harus pakai akal kamu. Kalau diyakini saja sih bisa, cuma tidak mantep. Manusia itu kan disuruh yakin saja, itu kan sebenarnya agak berat. Wis percaya wae lah, itu kan agak berat. Kamu mesti terus tanya, apain sih, ada apa sih, kan mesti gitu. Apalagi dipancing-pancing, jangan sentuh HP ini ya, karena HP ini begitu disentuh kamu ngerti sendiri akibatnya. Itu kan kamu terus malah penasaran. Pokoknya yakin aja, ini saya ngomong guruku loh ya, dulu guru. Kalau kamu malah penasaran kan, malah mikir. Agama juga begitu. Dan filsafat akan mengatasi itu, akan ngasih argumentasi. Bahkan agama, amal-amalnya, sholat, zakat, puasa, itu kan kamu sering-sering, lu apa bisa Pak pakai akal ketemu sholat? Apa bisa pakai akal ketemu zakat kalau nggak pakai teks? Wadatnya nggak bisa, tapi visinya pasti bisa. Kenapa? Karena semua amaliyah agama itu punya visi moralitas. Allah ngasih sholat, ngasih zakat, ngasih puasa itu sebenarnya kan ada visinya. Allah kan tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita. Itu kan semuanya untuk kita. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka moralitas. Makanya Nabi bilang, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Targetnya agama itu memperbaiki akhlakmu. Maka parameter sederhana untuk ngecek kamu itu orang beragama apa bukan, itu bukan fikihnya sebenarnya, tapi akhlaknya. Kalau semakin kamu berakhlak berarti semakin sukses kenabian, semakin sukses tugasnya Nabi, kan begitu. Bukan fikih. Ya meskipun kadang-kadang banyak orang yang mikirnya kan agak artifisial. Kalau ada apa-apa,
Sholat enggak dia, puasa enggak dia, kan mesti ngono. Poso ora, sembahyang enggak, kan mesti gitu. Boleh itu parameter, cuma dia tidak utama. Parameter utamanya harus akhlaknya. Jangan dibalik. Dan untuk memahami dimensi moralitas, dimensi akhlak itu yo ahlinya filsafat. Maka filsafat arahnya moralitas. Bahkan kayak kemarin kita belajar estetika, moralitas atau akhlak itu nantinya akan disempurnakan oleh ihsan, disempurnakan oleh estetika. Dimensi yang namanya kamaliyat. Jadi agama itu diawali dari perilaku fisik. Cuma fisik ini untuk tujuan etis, dan etis ini untuk target terakhir yang namanya estetis. Kenapa sih orang kok harus berakhlak, bermoral? Ya biar hidupnya tertib, teratur, harmonis. Kenapa kok orang butuh harmonis, butuh tertib? Ya biar dia aman, nyaman, tentram. Aman, nyaman, tentram itu kan rasa. Dan rasa itu kalau di filsafat namanya estetika. Maka puncaknya agama itu ada pada estetika. Fisik saja sholat sah dan rukunnya boleh, tapi ketika kehilangan estetika yang namanya khusyuk, maka tidak ada nilainya. Sah sholatmu tapi kan tidak ada nilainya. Itu kan kayak kamu salaman sama orang tapi salamannya formalitas. Salaman tapi kamu sambil melengos. Salaman, ya itu kan yang diajak salaman juga males. Kayak kamu sholat tapi formalitas. Sholat nggak ada khusyuknya, itu kan kamu ngadep tapi pikiranmu ada di mana. Kayak kamu salaman tapi kamu melengos gini kan. Jadi Gusti Allah juga males lihat kamu kayak gitu. Jadi ada sisi moralitasnya itu kan estetik namanya. Kamu disuruh khusyuk. Makanya estetika bedanya di barat sama di Islam. Kalau di Islam estetika ihsan itu bukan tersier, bukan dunia ketiga, dunia yang tidak penting, tapi dia dunia kamaliyat. Kamaliyat itu penyempurna. Kalau ada estetika, agama kita akan jadi sempurna. Sholat itu formalnya ya cuma nutup aurat, tapi coba ndak pakai estetika. Tutup auratmu ndak indah atau ndak pas. Kamu nutup aurat bisa kok, nggak harus kain, bisa pakai daun, bisa pakai kertas. Tapi kan ndak estetis. Dan ketika ndak estetis nggak sempurna. Coba kamu sholat pakai kertas, tutupnya mesti kamu bingung kan. Mau rukuk juga hati-hati, kegiatan suwek mesti. Ya kan, jadi nggak estetis juga nggak pas. Maka orang butuh estetika. Puasa juga gitu kan, ada nilai estetika luar biasa di balik puasa, yaitu menahan diri. Estetika itu kan kalau bahasa Indonesianya pantas atau tidak pantas kan gitu aja, indah atau tidak indah. Kamu puasa asal nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan kan sah. Cuma kan kalau nggak ada nilai menahan dirinya ya nggak ada gunanya, cuma dapat lapar dan haus. Puasa mulai pagi sampai buka puasa cuma tiduran sambil nonton TV misalnya. Itu kan ya sah puasamu, cuma ya kamu dapat nilai apa dari puasa yang kayak gitu? Ngapain kamu pagi sampai maghrib? Pak di rumah nonton serial Korea Pak misalnya. Itu nggak ada gunanya puasamu, nggak ada sisi menahan dirinya, nggak ada pendidikan dirinya. Jadi puncaknya agama itu ada pada estetika, tapi di tengahnya ada etika, di awalnya ada fisika. Fisika itu urusan fisik, sholat, syarat dan rukunnya itu kan fisik. Nah, bisa mencapai kayak gini kok saya bisa menjelaskan kayak gitu tadi, filsafat yang membunyikan. Maka kebenaran-kebenaran agama secara argumentatif ditemukan oleh filsafat. Loh, kebenarannya sudah dikasih langsung oleh Allah. Ini loh kebenaran itu lewat wahyu, lewat teks. Cuma tidak argumentatif. Dan filsafatlah yang membuat itu argumentatif. Jadi jalurnya sebenarnya sama, dia saling mendukung. Agama itu bentuk analogisnya dari filsafat. Oke. Kalau di Farabi nanti ada di filsafat kenabian di belakang bahwa posisinya filosof itu sebenarnya sama kayak posisinya Nabi. Hanya saja beda jalur dalam mengakses kebenaran dari satu titik yang dia sebut sebagai akal fa'al.
Akal fa'al itu kalau di Farabi, di agama itu kadang disebut Jibril. Dia adalah transmitter kebenaran. Dia yang membawa segala informasi kebenaran pada manusia. Kalau di Plato disebut alam idea. Dari transmisi. Nah, kalau Nabi ini dikasih langsung isi kebenaran yang ada di akal fa'al ini. Sementara kalau filosof, dia harus berusaha sendiri. Bedanya di situ. Jadi mengejar hikmah, kalau Nabi digaransi langsung, dikasih isinya langsung. Sementara kalau para filosof, dia harus berusaha sendiri. Karena kita bukan Nabi, maka satu-satunya jalan kita bisa menemukan kebenaran adalah di jalur filsafat. Nah itu, maka jangan takut beragama sambil berfilsafat. Karena dua-duanya muaranya nanti sama, akhirnya sama. Kok tidak ketemu, ya coba dicek lagi. Jangan-jangan kamu salah jalur. Karena harusnya pas. Itu harmoni agama dan filsafat. Dalam sejarah itu lahirnya filsafat itu lebih dulu dari agama. Coba dicek dalam sejarah. Orang pertama-tama belum kenal agama, kamu sebut dia primitif. Dari primitif itu terus berkembang jadi masyarakat yang beradab. Dari masyarakat yang beradab terus baru lahir agama. Dari masyarakat yang agama terus orang mikir agama kan, berretorika, jadal. Dari jadal, retorika terus biasanya lahir burhan, logika demonstratif, logika rasional. Biasanya kan gitu. Jadi adab itu kan awal dari intelijensi manusia juga. Manusia awal itu belum dapat, dalam tanda petik, belum dapat wahyu seperti syariah, seperti yang kita yakini sekarang. Dan mereka mengejar hikmah sendiri. Kalau yang belajar sosiologi agama pasti ngerti bahwa ternyata Tuhannya manusia itu berkembang seiring akalnya manusia. Orang-orang primitif yang tidak berdaya menghadapi laut, wawasannya terbatas menghadapi angin, maka angin disembah. Terus melihat kenapa angin disembah, karena merasa ini ada dayanya di balik angin ini. Daya itu terus melahirkan, kalau zaman primitif kan disebut dinamisme. Oh ini ada kekuatannya pohon ini. Oh laut ini ada kekuatannya. Akik itu ada kekuatannya, itu dinamisme namanya. Nanti akalnya agak berkembang sedikit. Misalnya lihat orang mati, lihat hewan mati. Iya ya, barangnya masih wujud tetap. Tapi kok sudah nggak bisa gerak, berarti ada sesuatu yang namanya roh. Nah, terus muncullah ide tentang roh. Ini yang mati cuma jasadnya, rohnya masih ada. Maka lahirlah perkembangan baru dari dinamisme yang semula cuma daya, kekuatan, sekarang jadilah roh. Jadilah namanya animisme. Roh ini nanti ketika akalnya manusia berkembang, dia roh ini ada sosoknya, ada modelnya, ada. Nah terus lahir namanya dewa. Ketika roh yang tadi abstrak terus dipersonkan. Rohnya nenek moyang itu dia selalu melindungi kita loh, jangan khawatir. Rohnya nenek moyang itu dia selalu mengawasi kita, menjaga kita. Lama-lama terus lahirlah konsep dewa. Terus masyarakat agak pinter lagi bikin struktur, ada raja, ada patihnya, ada semacam pemerintahan itu kan. Pikirannya berkembang semacam itu, maka bayangannya dewa-dewa juga punya pemerintahan loh. Maka ada rajanya dewa di Yunani, ada Zeus. Zeus punya anak buah berapa, terus di Mesir ada Ra itu. Dewa punya pemerintahan, kayak kamu nonton Sun Gokong itu loh, ada Kaisar Langit. Kaisar Langit punya anak buah. Itu kan awalnya pikirannya manusia yang punya pemerintahan, terus dibayangkan dewa-dewa juga punya pemerintahan. Maka ada hierarki dewa-dewa. Baru setelah itu turun wahyu, terus lahir agama monoteis seperti yang kamu kenal sekarang. Jadi ternyata agama manusia, versi manusia yang filosofis itu ada lebih dulu. Manusia selalu mencari kebenaran dengan akalnya. Oke, nah berarti
akal manusia, filsafat bisa ketemu hakikat keagamaan. Cuma ini yang digarisbawahi oleh Al-Farabi, penemuan-penemuan filsafat itu sifatnya elit. Tidak semua orang mampu. Gitu loh. Kalau orang tiba-tiba ngomong versi para filosof, itu mesti nggak banyak orang bisa nerima, karena kebanyakan masyarakat itu awam. Dia hanya bisa bicara dan menerima hal-hal yang sederhana, tidak rumit kayak filsafat. Maka filsafat butuh institusi yang menyalurkan idenya secara sederhana, tidak rumit. Dari situ maka filsafat butuh lagi pada agama. Kalau agama kan gampang, nggak usah diajak argumentasi jelimet-jelimet. Pokoknya kalau kamu baik masuk surga, kalau jelek masuk neraka, titik. Ingin masuk surga apa neraka? Surga, ya berarti baik ya. Sederhana kalau agama, nggak jelimet-jelimet, nggak mikir. Kamu percaya Tuhan loh ya. Tuhan itu sebab pertama, dia penggerak yang tidak digerakkan. Jadi setiap sebab itu tidak boleh tasalsul. Itu wong awam mesti judeg mikir ngomong apa kamu. Tidak jelas. Maka filsafat butuh institusi lain yang bisa mentransfer idenya secara lebih sederhana. Dan di situ dibutuhkan peran agama. Wis terserahlah, nggak argumentatif, nggak apa-apa. Yang penting kebenarannya kena. Contohnya kayak yang di bawah itu. Misalnya kita harus adil loh ya. Kalau filsafat dijelaskan panjang lebar. Apa itu adil? Apa itu? Panjang kan kesuwen. Kalau di agama, kamu berbuat adil ya. Kenapa? Itu perintahnya Tuhan loh. Selesai. Tapi kalau filsafat panjang. Intinya sama, dua-duanya sama-sama setuju dan mendukung yang namanya keadilan. Oke. Seperti dalam poligami. Poligami itu kan selalu orang mendiskusikan keadilan setelah mendiskusikan poligami. Apa iya laki-laki bisa adil? Ada yang bilang, ya bisa dong. Kalau nggak bisa, ya ngapain disebut di ayat? Ya kan, ada yang bilang tidak mungkin orang bisa adil, karena adil itu urusannya perasaan, bukan urusan. Ada yang gitu. Sakarepmu lah. Yang penting kalau ada kemungkinan nikah banyak, ya nikah aja. Cuma tanggung sendiri resikonya, kan itu aja. Taruh resiko ke atas gampang. Yang susah resiko ke samping kiri, samping kanan itu loh. Itu biasanya lebih susah ditanggulangi. Oke, itu harmoni filsafat dan agama. Kebenaran apapun yang ada dalam agama bisa kamu kejar sendirian lewat filsafat. Jadi ini sebenarnya karena Farabi ini menghadapi dua ide yang sangat kontras. Yang satu sangat mendewakan akal, yang satu sangat mendewakan agamanya. Ada kelompok sebelum Farabi, sebenarnya saya harus ngomong Ar-Razi. Cuma Ar-Razi terlalu jauh meninggalkan agama, sehingga dia anti kenabian, anti ketuhanan, termasuk teman-temannya seperti Ibnu Rawanti. Dan saya nggak harus bahas itu karena agak susah kalau kamu tak kasih itu di masjid. Jadi ya, kalau nggak ngerti konteksnya kamu bisa marah-marah kalau belajar Farabi, apalagi Ibnu Rawanti. Dan itu yang banyak dikutip oleh para orientalis yang anti-Islam. Dan Farabi ingin menyeimbangkan itu. Harusnya kalau kita pakai akal, tidak tabrakan sama agama. Karena masing-masing punya gaya sendiri, punya jalur sendiri. Meskipun yang disasar adalah kebenaran yang sama. Itu harmoni agama dan filsafat. Terus dari semua problem yang dihadapi umat, Al-Farabi melihat solusi yang paling tepat adalah mantek, logika. Umat Islam harus diajari caranya mikir yang benar. Kenapa banyak konflik di dunia Islam sejak zaman Farabi, bahkan sampai hari ini? Karena banyak yang tidak bisa mikir secara benar. Kalau yang bayani dan irfani banyak, wali-wali banyak, ahli fikih, ahli tafsir banyak. Cuma jarang yang pinter berpikir secara logis, demonstratif. Sama-sama rasional itu biasanya jarang konflik. Yang sangat mudah konflik adalah ketika orang berpikir bayan.
Jadi alasannya Farabi, argumentasi yang pakai logika itu konklusinya adalah kebenaran yang tidak butuh pihak yang lain. Kalau bayan itu kan berpikir dengan dasar teks, itu benar salahnya kan tergantung pihak lain, yaitu teks. Kalau irfan apalagi, kebenarannya irfan itu kan cross-checknya kadang sama mursyid, sama wali, sama pengalaman batin. Nah, satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu logika. Jadi mikir, kesimpulannya benar, itu sudah, kamu nggak butuh orang lain sudah. Tapi kalau nas, itu kamu butuh dalilnya mana. Orang selalu begitu. Irfan juga begitu, tasawuf juga begitu. Biasanya terus kamu ikut aliran siapa? Gurumu siapa kok kamu berani kayak gitu? Di dalam irfan biasanya gitu. Makanya sufi itu kan nggak boleh kalau nggak ada gurunya kan. Kamu nggak boleh ngarang sendiri, harus ada. Itu torekot-torekot kan selalu begitu. Dan itu bagi Farabi sumber konflik. Untuk bisa mengatasi, harusnya semua umat Islam bisa berpikir jernih. Akalnya harus jalan. Kalau kamu lihat tiap hari sekelilingmu kan banyak perilaku-perilaku yang kontradiksi dengan kebenaran, dengan akal sehat. Apa bisa sih kamu menjayakan Islam, memenangkan Islam dengan perilaku-perilaku yang tidak Islami? Kan banyak sekarang gitu. Itu kan kontradiksi namanya. Kalau akal sehatnya jalan, harusnya nggak begitu. Apa bisa sih kamu meneguhkan keyakinanmu dengan mencaci maki orang lain? Harusnya nggak bisa. Sekarang kan banyak kan orang ribut menyalah-nyalahkan kelompok lain, golongan yang lain. Sebenarnya mereka yang ribut ngomong tentang kebenarannya orang lain, mempermasalahkan kebenarannya orang lain, itu sebenarnya jalur melingkar untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum yakin kebenarannya sendiri. Kenapa? Karena kalau orang sudah yakin, pengetahuannya sudah mantap, itu biasanya diam. Ya, aku wis ngerti kok. Terserah yang lain mau apa, menurutku sudah benar ini. Tapi kalau kamu masih ribut dengan kebenarannya orang lain, itu sebenarnya kamu ingin membuktikan bahwa aku itu yang benar, kamu yang salah. Masih butuh bukti-bukti. Tapi orang yang sudah yakin gak butuh lagi bukti. Jadi orang yang suka nyalah-nyalahin orang lain, itu biasanya dia belum yakin dengan kebenarannya sendiri. Maka ketika kamu ada gairah untuk menyalahkan yang lain, coba cepat-cepat kembali ke dalam. Aku benar gak sih? Kok sudah berani mau menyalah-nyalahkan yang lain? Karena itu biasanya kamu sendiri belum yakin dengan kebenaranmu. Maka kamu butuh bukti bahwa orang lain salah. Kenapa kamu tidak berani nyari bukti bahwa kamu yang benar? Karena mungkin kamu agak ragu dengan kebenaranmu sendiri. Maka dibandingkan capek-capek mencari kebenaranmu, terus kamu lebih cepat nyari kesalahan. Karena nyari kesalahan itu gampang dibandingkan membuktikan kebenaran. Kalau nggak percaya, coba kamu jajal sendiri kebenaranmu. Dibandingkan misalnya kamu apa wis, lembagamu apa hari ini? NU, Muhammadiyah, PMII, HMI, PDI, Gerindra apa? Dibandingkan nyari apa sih bagusnya PDI, misalnya kamu PDI agak susah, lebih enak apa sih jeleknya Gerindra, kan gitu. Lebih cepat kan gitu. Dibandingkan nyari apa sih sebenarnya keistimewaannya NU, itu lama. Lebih cepat apa sih kejelekannya Muhammadiyah, kan lebih simpel itu. Apa dosanya Wahabi, lebih cepat daripada apa sih keunggulannya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini logika sebenarnya. Makanya katanya Farabi, mbok akalmu yang sehat. Apalagi yang masih muda, akalnya sering tidak nyambung. Banyak wis ya kamu yang akalnya tidak sehat itu kan. Kamu ngerti sebenarnya itu tidak pas, tidak sehat, keliru, tapi yo tidak apa-apa lah, masih muda. Argumenmu kan selalu begitu. Banyak hal yang jelas kamu ngerti itu salah, tapi yo tidak apa-apa. Itu berarti akalmu tidak jadi raja. Kalau di Farabi, akal itu jantungnya rohmu.
Kalau jantungnya sudah nggak sehat, seluruh tubuhmu akan nggak sehat. Maka akalmu harus sehat, harus jernih kalau mikir logika. Sangat saya sarankan kamu belajar logika yang agak dalam. Karena ada teorinya, tidak bisa Pak mikir diem aja. Sejak kecil orang tidak perlu sekolah juga sudah bisa mikir Pak. Oh, iya, tapi dalam banyak hal tidak bisa. Itu yang bikin kamu hari ini gampang ditipu orang. Kalau lihat TV gampang ikut karena akalmu tidak kritis. Kalau orang yang ngerti logika, lihat TV itu akan ketawa-ketawa tiap hari karena tidak nyambung. Banyak logika-logika tidak koheren. Apalagi kalau lihat film, wah kamu mesti sering lucu kan, logikanya nggak masuk sama sekali. Apa wis contohnya kan banyak, apalagi film-film silat, film-film itu kan orang masuk akal belas. Dan kamu percaya film hantu-hantuan, film tiba-tiba orang bisa jadi ular, tiba-tiba kan kayak Indosiar itu kan. Nah itu kan kamu seneng nonton itu, padahal kamu dibohongi. Termasuk acara hantu-hantuan misalnya, itu kan nggak masuk sama sekali di akal sehat, tapi kamu seneng. Nah itu tipikalnya orang Indonesia. Jadi logikanya seneng. Kalau nggak percaya, kan ada tesis bahwa orang Indonesia itu sebenarnya cara berpikirnya masih mistik, tahayul. Sangat gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang tahayul itu. Tak kasih contoh. Di pojoknya masjid itu ada seorang laki-laki yang sejak tadi dia ngadep ke sini. Ya sejak tadi kalau kita ndagel-ndagel dia ikut senyum-senyum. Tiap saya ngaji dia ada di sana. Ayo, saya ingin ngecek kira-kira nanti malam kamu di situ sendirian berani nggak? Nah kan dia ikut ketawa. Oke. Ada perubahan apa di jiwamu? Ya kan? Jangan keras-keras nanti dia ngerti. Nah, kamu ikut kan? Iya, karena itulah jiwa kita hari ini. Cuma jangan gitu loh ya, nanti dia. Oke, kita lanjutin aja. Jangan dibahas, nanti nggak enak. Ya, terus pokoknya coba dibaca sendiri dirimu ketika saya ngomong kayak gini. Kira-kira ada yang dipengaruhi nggak? Dan itu yang dipakai oleh TV. Kamu mentelengi itu, perhatikan suara berikut. Ada memangnya suara di mana-mana. Kok waktu itu aja kamu perhatikan suara. Coba waktu kayak gini, banyak suara dan kamu cuek aja kan? Nggak kamu cermati, tapi begitu lihat TV dunia lain ada suara glodak gitu aja kamu, mesti ada apa-apanya itu. Dan itulah kita orang Indonesia, khas, unik. Oke, terus bagi Farabi, tasawuf, sufi, irfan, laduni itu penting. Tapi laduni itu bukan kayak seperti yang kita bayangkan, kamu nggak perlu belajar terus pinter. Laduni itu pengetahuan intuitif yang muncul secara tiba-tiba kalau kamu sudah berusaha. Nggak bisa kamu nongkrong aja ketemu pengetahuan. Selama ini kan kamu mendefinisikan laduni itu kan gitu kan. Tenang aja, kalau Allah berkehendak tiba-tiba aku pinter terus dapat A semua. Nggak bisa. Jadi laduniah itu penyerta. Jadi kalau kamu sudah belajar keras, ini dipikir kok nggak ketemu-ketemu ya, terus aduh, nyerah aku mungkin ini nggak paham. Tiba-tiba ting ada. Oh iya mungkin ini. Itulah irfan. Ada intervensi dari Tuhan. Akan berlaku begitu, tapi tidak akan jalan bagi orang yang santai-santai. Jadi kalau kamu orang yang belajar, itu bisa jadi pinter, bisa juga enggak. Tapi orang yang tidak belajar pasti tidak pinter. Rumusnya seperti itu. Betul. Kalau kamu cari pacar, bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau kamu nggak cari, ya enggak akan dapat. Logikanya seperti itu. Kalau kamu nggak berusaha, pasti nggak dapat. Kalau kamu berusaha, bisa dapat, bisa enggak. Nah itu sebenarnya cara berpikir untuk menyatukan Qadariyah dan Jabariyah biar kamu nggak bingung.
Sejauh mana kita itu Jabariyah, sejauh mana kita Qadariyah. Kamu harus berusaha. Kenapa? Kalau nggak ada usaha, nggak ada hasil. Wong usaha aja nggak mesti ada hasil kok. Nah, irfan juga begitu. Irfan itu pengetahuan kudrat dari Allah, hasil intervensi Allah. Itu karena ada model irfan, model kudratnya Allah inilah, maka Allah tidak nganggur. Allah itu selalu terlibat dalam hidup kita. Tidak, ya hidup itu ada hukumnya, namanya sunnatullah. Tapi sewaktu-waktu Allah bisa intervensi. Kalau orang-orang sekuler kemarin yang di barat dan kawan-kawan kemarin kita bahas itu kan, cara berpikirnya alam ini sudah ada mekanismenya, dan itu sifatnya pasti. Allah itu kayak orang bikin jarum jam, setelah jamnya dibikin sekarang nongkrong-nongkrong sambil lihat TV nunggu kiamat. Cara berpikirnya kan gitu. Enggak, Allah itu bisa intervensi sewaktu-waktu dalam urusan apapun, termasuk dalam ilmu yang kita sebut namanya irfan. Kamu lihat misalnya kamu ngoco misalnya, aduh, aku kulitku kok hitam ya, rambutku keriting, wajahku jelek, ini apa ya bisa dapat istri aku wajahku kayak gini, kan? Nah, jangan pesimis. Allah bisa intervensi sewaktu-waktu. Jadi ya siapa ngerti kamu yang kayak gitu ternyata dapat pasangan duluan, nikah duluan, temenmu yang cakep-cakep suwi golek kesuwen mele. Kalau kamu kan nggak mikir pokoknya ono ya wis ayo, ono kan. Sementara yang cakep-cakep milih jangan siapa tahu ada yang lebih bagus jadi suwi nggak dapat. Sementara kamu cepet karena kamu tahu diri. Oke. Itu intervensinya Allah. Gitu loh. Kamu loncat dari lantai 30, secara sunatullah pasti mati. Dan kamu harus pakai rumus ini. Meskipun ada kemungkinan kalau kamu dari lantai 30, kamu tidak mati. Misalnya pas kamu jatuh, tiba-tiba ada truk yang bawa kasur lewat, terus pas kan itu intervensinya Allah. Gitu loh. Itu namanya kudratullah. Sunnatullah itu pasti, tapi Allah bisa sewaktu-waktu menabrak sunnatullah yang namanya kudratullah. Jadi kalau kamu bodoh, belajar aja, jangan khawatir. Siapa tahu tiba-tiba Allah intervensi dan nanti kamu lulus cum laude. Sementara yang pintar lulusnya tidak cum laude, hanya dia sombong, merasa besar, merasa pintar, terus males. Kan gitu rumusnya. Jadi itu rumusnya orang hidup. Jadi tidak ada ilmu laduni dengan nganggur, itu tidak ada. Dengan kamu santai-santai terus tenang aja, nanti wiritan aja, nanti kalau Allah ngasih ilmu tiba-tiba kita sakti, tidak. Harus ada usaha. Makanya orang berdoa itu kan selalu rumusnya bukan jarang yang dikasih, tapi dimudahkan. Mudahkanlah untuk cari ilmu, mudahkanlah untuk cari rezeki. Jadi bukan kok diem terus rezekinya datang, tapi dicari tapi mudah. Itulah intervensi ladunia. Dan logikanya irfan menurut Al-Farabi seperti itu. Jadi tidak kok terus kita diem aja tiba-tiba jadi irfan. Oke, jadi solusinya itu.